Selamat datang di seri tutorial kita kali ini yang membahas pemrograman berorientasi objek menggunakan Java atau bisa dibilang Object Oriented Programming. Tapi kita mau kenal dulu bedanya antara Sequential Programming dengan Object Oriented. Apa sih keduanya beda ini? Dua-duanya sebenarnya adalah cara kita mengcoding yang kita mungkin Sequential Programming lebih mengenalnya pada saat kita belajar C++ atau lebih basic lah, dasar pemrograman itu kita menggunakan sequential programming. Kita lihat kronologinya, contohnya seperti ini. Ada dua chef, yaitu Chef Junet dan Chef Junot. Mereka berdua akan membuat kue. Tapi Chef Junet, dia orangnya straightforward, dia langsung bikin kuenya itu mengikuti resep yang memang disediakan. Sedangkan Chef Junot orangnya mungkin sedikit lebih rapi, lebih teliti, lebih banyak mempersiapkan barang-barang. Jadi dia selain mengikuti resep, dia juga mempersiapkan cetakan kue terlebih dahulu. Jadi dia bikin cetakan kuenya dulu, baru ngebikin kuenya. Dalam hal kecepatan, menurut kalian kira-kira siapa sih yang akan duluan bikin kuenya ini? Ya, tentu saja Chef Junet yang pasti akan bikin terlebih dahulu. Kalau memang kasusnya adalah satu buah kue. Tapi gimana kalau misalkan disuruh bikin banyak kue? Siapakah yang akan lebih dulu membuatnya? Ya, Chef Junot yang akan duluan membuatnya karena dia sudah istilahnya capek duluan di belakang. Dia siapin dulu bahan-bahannya, dia siapin dulu cetakannya, makanya dia sedikit lebih lamban. Tapi ketika dia membuat dalam jumlah banyak, dia bisa menggunakan kembali cetakan yang sudah dibuat. Jadi itu prinsip dari Object Oriented Programming. Kita mengenal Sequential dan Object Oriented Programming. Jadi kita mengenal bahwa sebenarnya yang dilakukan Chef Junot tadi adalah memecahkan masalah-masalah tersebut menjadi kelas, sehingga nanti bisa dipakai kembali nantinya. Kelas-kelas itu nanti dia akan terdiri dari berbagai macam fungsi, prosedur, ya nanti kita akan bikin di dalam objek. Hasilnya menjadi objek, dan objek adalah cetakan dari kelas tersebut. Sehingga keunggulan lain dari yang dilakukan oleh Chef Junot dengan menggunakan cetakan ataupun kelas seperti ini, dia bisa membuat variasi. Variasi di sini bisa dibilang kuenya tadi mungkin bentuknya tidak akan berubah, tapi dia bisa bikin icing dengan strawberry, blueberry, cheesecake, dan black forest. Jadi berbeda-beda mungkin tampilannya, tapi bentuknya masih sama. Kurang lebih tidak jauh dari hasil cetakan kelasnya, tapi dia punya variasi dari bentuk, hiasannya, dan segala macamnya. Ini yang disebut dalam istilah Object Oriented adalah polymorphism, memiliki banyak bentuk. Poly banyak, morphism banyak bentuk. Jadinya dia memiliki banyak bentuk. Di situ jadinya kita mengenal yang disebut dengan kelas. Kelas ini terdiri strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada properties yang biasanya kita bilang penciptakan variabelnya, behavior, method. Di sini method itu maksudnya seperti kayak fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik, fungsi ataupun prosedur. Lalu ada namanya constructor, yang ini adalah bagian yang baru kalau kalian baru mengenal object oriented, berbeda dengan fungsi dan prosedur yang mungkin sudah kalian kenal pada saat sequential programming. Ini adalah contoh potongan coding kita dalam object oriented. Di sini saya membuat kelas namanya Dolphin. Di dalam kelas Dolphin terdiri dari variabel dan berbagai macam method. Biasanya kalau kita sequential programming itu kita langsung mulai dengan void main, langsung isi coding di dalamnya. Tapi kalau di sini karena sifatnya kelas, kita membuat kelas itu di dalamnya terdiri dari berbagai macam method, yaitu method dengan nilai balik, yaitu fungsi dengan mengembalikan nilai, sama fungsi yang tidak mengembalikan nilai, prosedur. Sebenarnya kelas seperti itu, potongan-potongan dari fungsi maupun prosedur. Terkadang terdiri ada void main-nya, terkadang juga tidak, karena bisa saja kelas fungsi tersebut akan dipanggil oleh kelas lainnya, saling berhubungan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Di sini makanya karena saling berhubungan, kita membuat variabel itu memiliki sebuah tipe data. Selain tipe data string dan int yang kalian sudah ketahui, ada namanya public. Public artinya variabel ini bisa diakses oleh kelas lain, tapi kalau di private berarti dia bisa diakses oleh kelas lain. Sementara static di sini fungsinya adalah untuk supaya dia global, sehingga variabelnya itu akan saling update antar satu kelas. Lalu kalau ini tadi kita sudah bahas fungsi dengan nilai balik sama fungsi tanpa nilai balik yang kita sudah kenal kalau dalam pemrograman sekuensial. Static void main juga seperti biasa karena ini memang lalu membuat cout di sini sistem out println. Jadi dia akan menampilkan ini pada command prompt kita hasil outputnya nanti. Dan ini yang mungkin baru dalam object oriented, constructor. Constructor ini sifat bentuknya kayak gini, cuma disebut public, tidak ada void, tidak ada tipe data di depannya, langsung nama
yang sama dengan nama kelasnya, karena itulah sifat dari konstruktor pasti harus sama dengan nama kelasnya. Terkadang ada variabelnya, terkadang juga tidak ada variabel, yaitu parameternya ya. Dan konstruktor dia akan dijalankan pertama kali ketika kelas itu dibuat. Yang seperti kita di sini, dia memberikan nilai umur lalu menampilkan bahwa Dolphin just created seperti itu. Ya nanti kita akan bahas lebih detail dengan contoh-contoh lainnya, tapi ini kurang lebih garis besar kalau kita bikin kelas di object oriented dan Java tentunya. Dan pada saat membuat method bisa dibilang ini adalah tips yang disarankan, yaitu mendivide and conquer. Jadi kita membuatnya lebih rapi, bisa dipakai kembali, dan tentu saja kita akan membuang sesuatu yang duplikat. Makanya untuk hal seperti ini, method, pada saat bikin method kita harus mengenal lagi namanya naming convention, yang seharusnya memang pada saat sequential programming C++ itu kita ajarkan juga. Di sini maksudnya kita akan lebih tegaskan bahwa dalam membuat nama, kelas, method, variabel itu ada semacam kayak suatu standar, sehingga kita ngerti bahwa oh ini adalah kelas, ini adalah method, hanya dari pembentukan namanya saja. Contoh di sini kita mengenal kelas adalah sifatnya upper camel case. Upper camel case maksudnya adalah dia kalau misalkan terdiri dari dua suku kata, berarti kata tersebut huruf depannya dua-duanya harus menggunakan huruf besar. Contoh di sini adalah kelas cheesecake. C-nya besar, C yang keduanya juga ikut besar. Sementara pada method dan variabel, keduanya adalah menggunakan lower camel case. Lower camel case artinya yang huruf pertama pada kalimat pertama itu menggunakan huruf kecil, baru pada huruf kedua di kata kedua dia harus menggunakan huruf besar. Seperti kayak ini, Maxwell, M-nya huruf kecil, W-nya huruf besar. Jadi makanya di seterusnya dia akan huruf besar sesuai dengan banyaknya kata yang dimilikinya. Ini method dan variabel. Keduanya mirip, tapi membedakan antara method dan variabel. Method pasti memiliki kurung, sementara variabel tidak memiliki kurung, karena memang sifatnya method ada parameter yang bisa kita masukkan nantinya. Ini contoh di sini tidak memiliki parameter, tapi nanti biasanya kita akan tambahkan parameter jika memang diperlukan. Konstanta itu sendiri semuanya uppercase, jadi menunjukkan bahwa dia konstanta pasti menggunakan uppercase, sehingga dia kelihatan seperti ini P, jadinya dia akan huruf besar semuanya, semua katanya, jadi dia bentuknya seperti ini. Ya, inilah dia, jadi kurang lebih bagaimana kita membedakan object oriented programming dengan sequential programming. Ini kita akan mulai berikutnya lagi dengan tutorial-tutorial lainnya yang membahas mengenai pemrograman berorientasi dan objek dengan Java. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.